Halo semuanya, pagi ini saya akan memberikan panduan bagi penulis jurnal di OJS 3. Ya, apa tahapan kerja dari penulis jurnal di OJS 3? Jadi mulai pertama nanti saya akan jelasin tentang bagaimana penulis melakukan registrasi sehingga memiliki akun di OJS 3, lalu bagaimana penulis melakukan proses submit naskah jurnalnya, bagaimana penulis melihat revisi dari editor, bagaimana penulis melihat revisi dari reviewer, dan mengupload revisi ya atau perbaikan dari hasil koreksi-koreksi itu. Ya, kita mengupload sampai pada akhirnya naskah itu dipublikasikan. Nah, saya akan jelaskan itu. Yang pertama, kita perlu membuat akun di OJS 3. Ini saya contohkan adalah salah satu jurnal ya yang dimiliki oleh STT Krus Alpha Omega JTS. Pertama sekali kita perlu memiliki akun. Caranya kita perlu register, klik register ya. Kita klik register di sini. Silahkan mengisi data Anda ya, katakan saja saya menulis di sini. Di Gavin, nama keduanya. Jadi kalau nama itu ada dua suku kata, maka first name-nya di sini, lalu nama kedua, atau kalau ada dia 3 nama, kedua dan ketiganya di sini. Ini saya contohkan. Ada nama seseorang, katakan saja Gavin Egeiro Huta Barat. Saya pakai Gavin-nya di first name, lalu Egeiro-nya di family name di sini, dan ada nama suku kata ketiganya Huta Barat. Ini ya, Gavin Egeiro Huta Barat. Ini anggap saja saya membuatnya afiliasinya adalah STT Krus Alpha Omega. Ya, masing-masing penulis silakan. Kampusnya di mana? Country Indonesia. Lalu masukkan alamat emailnya. Katakan saja ini alamat email ya. Nah, setelah kita masukkan alamat email, nanti kita masukkan username-nya. Ya, username yang harus menjadi login ya untuk kita masuk ke OJS 3 ini atau ke jurnal yang kita tuju itu sebagai pintu masuknya ya, atau untuk akses. Username ini dan password harus kita ingat. Katakan saja saya buat di sini Gavin 123. Jadi ini penting kita untuk perlu ingat terus ya passwordnya. Nah, password yang baik itu ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol. Di repeat password kita hanya perlu mengulang. Lalu di bagian bawah ini kita centang, pilih saja. Ini kita centang semua. Nah, kalau kita tidak ingin menjadi reviewer ya sudah, ini tidak usah. Kita centang ini I'm not robot. Lalu kita klik register. Kita tunggu. Oke, registrasinya komplit. Ini ada tanda keterangan. Ini kalau muncul seperti ini saya sarankan di save saja supaya ke depan kita tidak lupa untuk user dan passwordnya. Nah, kita masuk ke tahap kedua, kita mau mengupload naskah kita. Maka langsung saja klik make a new submission. Kita klik make a new submission di sini. Lalu centang saja semuanya. Ini kita centang semua. Lalu silahkan buat komen kepada editor. Anda bisa buat komen, katakanlah tolong segera merespon naskah yang telah saya kirimkan. Oke, ini kita centang kedua-duanya. Setelah itu kita klik save and continue. Tadi kita masuk di start, sekarang kita masuk ke tahap kedua, upload submission. Nah, kita perlu mengupload filenya di sini. Kita klik upload file ya di sini. Coba diklik upload file. Nah, ini anggap ini naskahnya Gavin Jurnal 1. Kita upload saja. Pastikan dalam bentuk file Word ya. Pastikan dalam bentuk file Word. Ini sudah kita upload. Lalu kita pilih ini artikel teks. Kita klik artikel teks. Ya, udah dia artikel teks. File sudah diupload, lalu klik save and continue. Nah, kita diminta untuk memasukkan identitas naskah atau metadata. Kita harus masukkan title-nya. Sekarang kita buka file jurnalnya. Ini ya. Ini title. Kita copy. Kita masukkan di sini. Refleksi biblika parentesi dan sudah ya, sudah lengkap. Lalu kita masukkan abstrak. Nah, abstrak yang perlu dimasukkan cukup abstrak dalam bahasa Inggris. Abstrak bahasa Indonesia tidak perlu. Lihat, abstrak ini kata abstraknya tidak perlu di-copy. Kita cukup mengcopy isi abstraknya saja, lalu kita paste di sini tadi ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke bawah lagi, adakah
Ada nggak kontributor atau penulis kedua, ketiga? Kalau tidak ada, cukup ini saja, Gavin Egeiro, ya. Lalu kita terakhir klik save and continue. Kita klik save and continue. Your submission has been upload. Udah selesai. Kita klik finish submission. Oke, kita klik oke. Oke, nah sampai di sini pekerjaan tahap yang kedua, yaitu melakukan proses submit naskah. Jadi nanti perlu dipahami, penulis ada dua korektor ya, atau dua bagian koreksi. Yang pertama itu penulis akan menerima koreksi dari editor. Yang kedua, penulis akan menerima koreksi dari reviewer. Reviewernya sendiri ada dua orang ya, ada dua reviewer yang akan memberikan review pada naskah. Tapi sebelum kita menerima review dari para reviewer ya atau pengoreksi naskah, biasanya kita akan menerima koreksi dari editor ya. Oke, kita akan masuk ke tahap ketiga. Nah, ini biasanya kita akan lakukan beberapa hari setelah tadi proses submit naskah. Bagaimana cara mengeceknya? Kita kembali ke halaman awal. Kita login, masukkan username, password kita. Ini saya sudah tersimpan ya. Tadi Gavin 123. Saya sudah masukkan passwordnya juga, tinggal saya klik login. Ini yang pertama ya, kita masuk dulu ke akun kita, lalu kemudian kita klik nanti di menu view, atau bisa klik judulnya juga. Nah, muncul tampilan seperti ini, submission file. Nah, biasanya komen dari editor itu akan masuk di sini, ya, pre-review discussion. Ya, kalau ada koreksi dari editor maka akan muncul di sini. Nanti mungkin judulnya koreksi dari editor, kira-kira begitu. Ya, di dalamnya ada file hasil koreksi dari editor yang perlu kita segera perbaiki. Kita lakukan perbaikan, kita balas lagi. Kita tambah di sini, klik add discussion. Kita tujukan kepada siapa? Katakanlah editornya di sini adalah Mr. Gideon ini ya. Oke, kita tulis judul perbaikan berdasarkan atau perbaikan naskah, itu saja. Penulis silahkan menulis begini saja, perbaikan naskah. Lalu tambahkan pesan, saya telah memperbaiki sesuai arahan editor. Ya, kita tinggal tulis begitu karena ini masih tahapan koreksi dari editor. Lalu klik upload file perbaikan kita. Ya, tinggal klik upload file perbaikan. Anggap saja tadi filenya adalah file yang sudah saya upload tadi ya, ini anggap saja file yang saya sudah perbaiki. Sudah, langsung klik continue. Lalu klik continue lagi. Lalu klik complete. Nah, kalau sudah kita upload, maka akan muncul juga keterangan file yang kita upload di sini. Ya. Kalau sudah semua, jangan lupa klik OK. Klik OK. Nah, kalau sudah kita klik OK, tahap ketiga sudah kita selesaikan. Menyelesaikan perbaikan dari editor. Nah, kita akan masuk ke tahap keempat, tapi tahap keempat ini akan terjadi beberapa hari lagi ke depan, karena setelah kita mengirimkan koreksi perbaikan berdasarkan koreksi editor, ya, editor nanti akan melakukan penugasan reviewer. Dia akan menugaskan 2 orang reviewer untuk memeriksa kualitas naskah. Nah, jadi butuh waktu bagi reviewer untuk mengoreksi. Tentu kita perlu menunggu beberapa hari ke depan, baru kita akan melihat ada koreksi dari reviewer. Nah, sekarang kita masuk ke tahap keempat, bagaimana melihat koreksi reviewer dan bagaimana mengupload perbaikan kita. Nah, untuk melihat koreksi dari reviewer, ya, maka kita perlu login lagi ya, karena ini beberapa hari kemudian kita perlu login lagi. Masukkan username, setelah login akan muncul tampilan seperti ini kurang lebih. Ya. Kalau sudah ada hasil review, maka kita ketika login akan langsung dibawa ke halaman review ini. Ketika belum ada proses review, nanti tampilannya menjadi begini saja nih. Ini ya, contoh kita klik view. Nah, hanya submission saja. Lalu selanjutnya, untuk melihat hasil review di sini, di bagian review discussion. Kita klik revisi ini, maka akan muncul file yang menunjukkan hasil koreksi. Nah, anggap saja setelah kita klik di sini nanti ada muncul di situ file yang untuk kita koreksi, lalu kita lakukan koreksi atau perbaikan maksud saya. Nah, contoh saja ini ada salah satu file perbaikan, ya saya coba tunjukkan kepada kita.
ini juga saya sekaligus menjelaskan tentang cara kita atau cara penulis memperbaiki koreksi dari reviewer. Ya, ini naskah berbeda. Ini contoh ya. Reviewer memberikan komentar, perlu menjelaskan kapan pengamatan awal itu dilakukan, berikan footnote. Nah, kita berikan perbaikan, kita tuliskan perbaikan di sini. Ya, kalau sebelumnya tidak ada perbaikan, ya, kita tuliskan perbaikan di sini. Setelah kita tuliskan perbaikannya, lalu kita berikan komentar, sudah diperbaiki. Jadi ini jangan dihapus. Ini tidak boleh dihapus. Begitu juga, ini koreksi yang berikutnya. Ya, kita perbaiki apa yang menjadi koreksi dari reviewer. Kita tambahkan apa yang dia sampaikan, ya, apa yang dia minta, koreksi apa yang dia sampaikan. Setelah kita lakukan perbaikan, kita berikan komentar, sudah diperbaiki. Nah, anggap semua file ini sudah selesai kita lakukan perbaikan, maka selanjutnya barulah kita buat add discussion. Ya, kita klik add discussion, lalu kita upload lah perbaikan tadi. Ya, tanpa menghilangkan komentar-komentar dari reviewer. Kita lakukanlah add discussion dan kita upload hasil perbaikan reviewer. Sampai di sini pekerjaan kita sebagai penulis sambil menunggu kalau ada koreksi lanjutan dari reviewer. Ya, bila tidak ada, pekerjaan kita sampai di sini. Itu saja yang perlu diketahui oleh penulis dalam melakukan proses publikasi di OJS 3. Terima kasih.